Sampai mana ya Mbak tadi? Sampai tadi ada yang dari di kurikulum. Oh ya, untuk kurikulum itu juga kita cantumkan di sini. Ini ada di program mingguan untuk senamnya itu setiap hari Jumat. Tapi pada dasarnya kegiatan senam itu kita laksanakan setiap hari. Cuman itu kan sudah masuk SOP pembukaan Mbak. Ya, ada gerakan apa itu untuk fisik motoriknya. Contohnya misalkan temanya tentang ikan. Tapi senamnya kita juga dengan yang bertemakan ikan. Untuk senam anak kan tidak senam yang berat-berat dalam artian tanda kutip kan gitu Mbak. Tidak seperti yang dilakukan orang dewasa. Anak melakukan gerakan, berbagai gerakan misalkan berjalan, melompat yang kita rangkai dengan musik itu juga sudah kita namakan dengan senam seperti itu. Sebelumnya tadi kan itu Bu sudah berada di kurikulum. Apakah sesuai dengan jadwal dengan RPPH kan setiap Jumat ada senam. Nah, di RPPH apakah sudah sesuai kalau ada senam? Tentunya sudah Mbak. Untuk yang hari Jumat itu biasanya kan memang kita ada drum ya, tapi itu diawali dengan senam. Di RPPH tentunya sudah dan penilaian juga sudah ada hal tersebut. Sebelumnya mengenai perencanaan kegiatan senam irama, apakah dirapatkan terlebih dahulu dengan orang tua apa tidak? Kalau kita biasanya rapat kan ada rapat awal tahun ya. Rapat awal tahun itu sudah kita bicarakan tentang program-program kegiatan yang ada di RA. Kita mengutarakan mulai program tahunan, program yang dilaksanakan setiap hari, kegiatan rutin, dan ada kegiatan mingguan juga. Untuk yang kegiatan rutin harian, bahkan untuk mulaknya kita buatkan buku mulak. Cuman yang untuk senam, karena untuk senam biasanya kita hanya menyampaikan kepada orang tua jika program mingguan misalkan hari Senin ada pemeriksaan kuku, ada praktek gosok gigi, ada itu. Terus hari Selasa ada apalagi itu program mingguan, diantaranya ada di hari Jumat senam gitu. Cuman untuk penyampaian kepada orang tua kita tidak pernah menyampaikan secara terperinci senam minggu ini apa tidak, karena terkadang apa yang direncanakan guru itu berbelok dalam artian kadang anak itu gini, Bu senam ini gitu loh, jadi itu seketika berubah ya Mbak. Kadang anak kan, Bu senam penguin aja, Bu ganti senam penguin, atau Bu ganti senam ini lah. Itu kita tuh masuk di ini loh anak di hari itu dia pengennya apa Sesuai keinginan anak gitu. sesuai keinginan anak. Walaupun mungkin di awal kita kadang itu tidak hanya satu senam ya, ada 2 senam, nanti senam yang kedua itu biasanya yang minta request gitu. Request ya, sesuai keinginan anak seperti itu. Biasanya kalau yang mengikuti senam itu anaknya ada ikut semua Bu, atau mungkin ada beberapa yang enggak ikut, tetap berada di dalam kelas. Untuk senam ya, kalau usaha dari sekolah semua anak bisa ikut. Cuman itu senam kan ketika anak sebelum berdoa ya Mbak, yang setiap hari Jumat ya, dan terkadang ada beberapa anak yang telat. Biasanya anak yang terlambat datang, moodnya tuh berkurang, atau mungkin dia tuh malu sama temennya untuk langsung merespon gerakan yang telah dicontohkan guru. Terutamanya ini anak kelas A, betul, anak kelas A. Kalau anak kelas B langsung bisa menyesuaikan diri, ayo kamu besok ikut senam. Tapi kalau anak kelas A pastinya dia malu-malu, dia tidak mau. Tapi ketika waktu senam anak di dalam kelas diusahakan anak itu ikut keluar. Nanti mungkin senam pertama dia nggak ngikut, tapi senam kedua dia nanti ikut. Iya. Mengenai waktu juga Bu, bagaimana guru mengelola waktu dalam setiap sesi senam irama? Apakah memiliki jadwal atau pembagian waktu khusus setiap bagian dari senam? Mungkin dari pemanasan, inti, pembimbingan. Iya, untuk senam tentunya ada bagian-bagian itu, karena kalau nggak ada pemanasan anak langsung melakukan gerakan inti kan fatal juga gitu. Biasanya juga kalau pemanasan hanya misalkan belum disetelkan musik, anak suruh menggerakkan tangan dulu, siap gerak, mengangkat tangan, coba gini, itu pemanasan. Tapi ya waktunya memang durasinya kita
hanya sebentar-sebentar. Misalkan untuk biasanya pemanasan paling 5 menit atau berapa gitu nih. Pemanasan inti dan pendinginan itu tentunya ada. Mengenai persiapan gitu, peralatan yang digunakan untuk kegiatan mungkin apa saja Bu? Kalau di sini senamnya kan bermacam-macam ya, tergantung senamnya. Cuman yang jelas kita menyiapkan tempat dulu, dipastikan tempat itu aman. Ketika kita senam di halaman, misalkan habis hujan ya kita bersihkan dulu, atau mungkin ada tempat sampah yang tidak semestinya, atau mungkin ada permainan yang harus digeser ya kita geser seperti itu tempat. Terus paling ya musik, terus menyiapkan anak-anaknya juga, jadi tidak langsung mendadak. Kalau orang dewasa anak suruh senam kan langsung, tapi kita kan membutuhkan proses waktu untuk menyiapkan anak juga. Dan kalau memang alat, kita juga pernah senam dengan alat itu juga, misalkan stick atau tongkat kecil itu juga alat-alat itu harus kita siapkan juga. Mengenai tadi kan Bu Ning sudah bilang kalau orang tua yang dikasih tahu mengenai cuma kalau ada senam, enggak terlalu spesifik mengenai senam apa gitu Bu. Iya, itu terkecuali ketika kita misalkan ya Mbak, tapi biasanya alat itu sudah ada di sekolah sih memang ya Mbak. Contohnya misalkan senam sajujur, atau apa itu kan kita kadang kan pakai stick itu juga pakai stick drum band. Jadi untuk fasilitas memang sekolah sini itu kalau terutamanya untuk gerakan-gerakan senam seperti itu memang fasilitas sudah ada di sekolah. Seperti itu. Jadi tidak terus orang tua membawa stick dari rumah atau mungkin anaknya gitu enggak. Tapi itu sudah tersedia di sekolah seperti itu. Bagaimana guru mungkin ada anak yang tidak mau ikut gerak Bu sewaktu senam irama, bagaimana langkah yang dilakukan guru? Adanya tetap ada Mbak. Saya contohkan sini yang namanya Mas Nabil Bu. Anaknya bukan berkebutuhan khusus, bukan, cuman dia itu apa ya Mbak, kayaknya tuh kalau pagi juga moodnya kan memang kurang. Kadang tuh ada beberapa anak yang setiap pagi tuh bisa dipastikan moodnya kurang, dia hanya diem aja, nanti berapa menit ada perubahan, itu tetap kita tetap memotivasi anak, ibaratnya seperti itu. Tapi nanti di beberapa menit misalkan sudah setengah jam dia pasti mau ikut, itu kita hanya motivasi saja, tidak kita paksa. Atau mungkin dari misalkan ada anak yang kadang ini ada lagi Mbak, kita punya anak yang namanya Mas Ege, kelas A itu, kelas B, broken home, dia langsung masuk di kelas B. Itu kalau senam yang nggak dia suka, dia tidak mau keluar kelas. Aku tidak suka gitu. Kadang sudah kita rayu, itu kadang itu memang ada beberapa anak yang dia tidak ada di mood tersebut, anak tidak melakukan senam itu memang ada. Dan kita guru itu hanya memotivasi saja sampai anak itu mau. Sistemnya tidak sampai kita paksa harus mau melakukan gerakan gitu loh Mbak. Tapi dengan motivasi itu nanti anaknya berarti akan mau gitu mungkin. Rata-rata mau. Mas Nabil kemarin tuh asalnya juga tidak mau, tapi akhirnya tangannya tak gerakan, tak obah-obahkan gini, ayo Mas mau, pinter kamu, ayo mau pinter, biar senyum-senyum, ayo ini ditarik mulutnya, senyum dulu, apa dulu gitu loh, pakai jurusan. Biasanya seperti itu, tapi akhirnya anaknya mau. Nggih. Nabil itu dulu yang muridnya Bu Putri itu Bu. Betul, itu kan orangnya kan kudu dikompos ya deh. Istilahnya modelnya kalau berdoa juga gitu. Pertama tidak mau ada suaranya. Pokoknya kalau pagi tuh gebes. Kalau pagi gebes itu dipastikan sampai sekarang gitu. Misalkan kemarin ada saya suruh kegiatan apa, dia tuh sebetulnya bagus, teliti anaknya, cuman komponnya kudunya benter. Ibaratnya motivasinya itu, kalau anak yang lain kan enggak langsung kayak Kenzo, kayak apa, ayo Mas, ayo Mas. Kalau Nabil kan enggak, ini agak beda sedikit, tapi dia tidak ada di titik kebutuhan khusus tidak.
emang seperti itu gitu, agak susah gitu, harus Agak susah. dibujuk dulu gitu Mbak. Harus dibujuk dulu anaknya. Tadi kan senam irama kan ada juga di kurikulumnya di RA gitu. Iya. Mungkin dapat menjelaskan kurikulum tersebut Bu, kurikulum yang ada di Kalau kurikulum rujukan untuk pembelajaran kita sekarang kan, kalau dulu kan KIKD, sekarang kan JP ya, JP, ATP. Nah kalau itu adanya saya sih merujuknya ke ini, elemen jati diri untuk kurikulum merdeka. Ini kan ada di fisik motorik ya, jadi ini kemarin sudah tak ngerti. Ini pengembangan gerakan untuk motorik kasar, ini ada di sini Mbak. Terus kita untuk setiap hari Jumatnya tadi. sebelumnya nanti minta izin buat ngefoto boleh Bu? Foto apa Mbak? Ini tuh dokumennya yang di kurikulumnya. Oh iya boleh. Ini kemarin CPTP-nya ada di sini, cuman ini tadi kan tak print sama tidak, cuman ternyata itu penempatannya yang berbeda. Tapi sama sebetulnya. Nah seperti itu Mbak. Mengenai irama gitu. Iya. Seberapa penting irama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan senam irama? Wow, sangat penting sekali Mbak. Karena untuk anak itu memang tertarik pada bunyi-bunyian ya Mbak ya. Misalkan tidak dengan irama, minimal itu dengan tepuk. Dengan tepuk pun kalau tepuknya tidak bervariasi, tidak senam irama, lagu tepuk itu sangat berperan, sangat penting sekali. Dengan adanya musik, dengan irama mereka akan menggerakkan kan Mbak, lebih semangat, lebih termotivasi seperti itu. Mungkin di sini mengenai irama Bu, apakah disesuaikan dengan tema? Iya betul, tema. Misalkan temanya tentang tanaman, paling kan senam itu aku pohon jambu, titik itu Mbak. Karena kita pembelajarannya biar anak itu bisa masuk ke tema, kita harus melakukan gerakan. Atau dengan ikan atau apa sih? Kalau saya itu sebetulnya karena saya kan ikutnya kan kepala ya Mbak ya, yang lebih paham itu gurunya. Biasanya itu tema ini ke ini aja Bu, tema ini senamnya ini itu sudah ada, kayaknya sudah ada reng-rengannya senam apa saja yang masuk ke dalam tema tersebut. Nanti coba tanya kepada guru kelasnya, atau mungkin kalau enggak ini temanya apa ya Mbak ya, tema tanaman atau tema binatang ya untuk bulan ini. Kemarin pas senam di hari ini kan senam ikan Mbak, itu berarti temanya kan binatang ya. Nah, ikan berenang-renang itu loh, timbul tenggelam. Nah, itu untuk lebih memahamikan kepada anak dan membayangkan ikan itu apa sih, cara geraknya dengan apa. Oh contohnya dengan berenang kan gitu. Untuk mempermanis, bukan mempermanis ya Mbak ya, pokoknya untuk pengenalan pembelajaran. Nah beda dengan anak SD ya. Kalau kita kan pasti untuk setiap tema itu kalau enggak lagu ya dengan gerakan tadi. Tapi walaupun senamnya tidak senam yang panjang, kalau senam panjang kan senam sehat ceria, terus apa itu yang sesuai dengan tema itu biasanya senam di awal sebelum pembelajaran, atau lebih kita sebut dengan ice breaking seperti itu. Mungkin tadi beberapa mengenai manajemen kegiatan senam irama sudah selesai ya Bu. Sekarang lanjut ke pelaksanaan senam irama. Pelaksanaan dalam artian gimana Mbak? Yeah. Bagaimana cara guru mengajarkan gerakan-gerakan senam irama kepada anak? Untuk cara guru biasanya seperti terutamanya untuk anak-anak yang anak kecil-kecil itu ya Mbak ya, gurunya terutama sih anak itu melihat guru dulu, melihat guru mendemonstrasikan ya Mbak ya, mendemonstrasikan gerakan tersebut, terus paling tidak gerakan itu diulang beberapa kali seperti itu. Terus setelah diulang apa itu
melakukan pengulangan. Misalkan ada beberapa anak yang tidak bisa melakukan gerakan, pasti guru itu kan mendekat kepada anak tersebut, melatih gerakan itu. Gini loh, kanan dulu, kiri dulu, seperti itu dilatih. Terus misalkan ada beberapa anak, pastinya akan ada evaluasi. Siapa sih yang tidak bisa, seperti itu. Jadi dilakukan secara bertahap gitu. Iya, bertahap. Seperti ini ya Mbak ya, kita ada PR kan sekarang kan senam Indonesia hebat, cuman gerakannya kan karena kita memang kalau anak mau diajak senam itu ada repotnya, anak senang yang sesuai dengan tema. Jadi itu wah nanti aja lah Bu untuk senam Indonesia hebat. Ya tentunya setiap mau ganti senam memang gurunya dulu yang harus bisa. Kalau di sini kok gurunya misalkan belum hafal, bantuan dari kita ada ditontonkan TV dengan media tersebut. Itu kan langsung ada musiknya. Jadi ketika anak tidak melihat guru, anak juga melihat media secara langsung. Kadang kalau senam secara bersama-sama, TV tidak mencukupi, kita kan dengan LCD Mbak Manisa, itu juga pernah. Tapi kalau dengan LCD memang agak jarang, karena persiapan LCD kan sangat rumit, membutuhkan waktu, laren geret, laren nyolok ke madep harus gimana. Tapi beda dengan ketika dilakukan per kelas hanya dengan TV, gurunya ikut gerak atau mungkin anak ngikuti gerakan guru atau mengikuti dengan bantuan media televisi kalau ada di sini. Tadi tak lihat itu di pertanyaan ada berkebutuhan khusus ya Mbak. Alhamdulillah di tahun ini tidak ada Mbak, tidak ada anak yang berkebutuhan khusus. Kalau 3 tahun lalu itu kita sempat ada namanya Mas Yetis, itu memang setiap melakukan senam itu dia tidak mau. Tapi tidak tahu, kita tetap kan mengajak anak itu keluar Mbak. Anak itu tidak bisa melakukan gerakan, jadi anak berkebutuhan khusus tidak tahu dia masuk yang apa ya Mbak ya, dia itu selalu mengikut-ikutkan tangannya. Jadi setiap ada gerakan melompat-lompat ada gini-gini toh, itu juga oh iya. Terus ketika jalan kaki, dia tidak bisa jalan kaki tapi hanya geter-geter gini. Itu juga kita biarkan. Pokoknya setiap temennya melompat dia gini-gini. Oh berarti itu dia inginnya melompat, dia kan nggak bisa bicara Mbak waktu itu. Sampai sekarang sih sudah sekolah di SDLB. Itu kita pernah nangani anak seperti itu tetap, tapi itu selalu kalau anak yang berkebutuhan khusus itu selalu ada di samping guru, karena dia kan seperti itu apa-apa dibantu. Tapi untuk tahun ini saya melihat itu tidak ada anak yang berkebutuhan khusus. Kayak Mas Nabil itu tidak berkebutuhan khusus, hanya butuh dipompo saja. Kayak yang namanya Putri juga kan, kadang kan dia moodnya sangat kurang sekali. Seperti itu. Mungkin bagaimana guru memastikan anak memahami dan mengikuti gerakan dengan benar Bu. Mungkin memberikan contoh secara langsung atau menggunakan teknik lain yang memudahkan untuk pemahaman anak. Kalau memastikan anak itu bisa dan tidak, biasanya kita bentuk kelompok ya Mbak, misalkan itu kan kelompok besar seluruh anak, lalu itu kita panggil beberapa anak dibagi 3 kelompok atau berapa, ini siapa yang bisa dan tidak, biasanya kita menjadinya seperti itu juga kita lakukan teknik ketika kita tari juga Mbak. Mau anak tari itu kan kolosal dulu, misalkan anak kelas B, ayo gerakan, guru akhirnya melihat oh ini loh anak yang bisa. Terus untuk lebih memastikan lagi kita bentuk kelompok kecil seperti itu kan lebih paham gurunya. Oh dengan membentuk kelompok kecil guru itu lebih tahu ini mana sih anak yang betul-betul tidak bisa dan mana yang harus, karena kadang gini gerakan senam kan ada yang sulit ada yang tidak. Kita tuh biasanya menerapkan anak yang fisik motoriknya lebih bagus itu kita kenalkan apa senam yang agak sulit. Terus yang fisik motoriknya agak kurang kita kasih misalkan ini untuk pertunjukan ya Mbak ya, kita kasih gerakan yang lebih mudah, misalkan hanya melambai-lambai atau apa, atau dengan gerakan-gerakan yang lambat biasanya itu. Tapi untuk yang pertama untuk kegiatan pembelajaran biasanya kita hanya bersama-sama seperti itu ya Mbak ya. Karena tujuan senam ketika yang sesuai tema itu kan hanya untuk memotivasi anak
di dalam memahami tema tersebut. Nah, seperti itu. Bagaimana guru mengatur agar anak tetap fokus dan aktif dalam kegiatan senam? Untuk tetap fokus sih memang diusahakan ya. Biasanya itu sebelum melakukan senam biasanya guru kan suruh anak untuk tepuk dulu atau apa dulu, atau mungkin dengan game-game tertentu biar anak itu bisa fokus untuk melihat guru tersebut gitu. Biasanya dengan tepuk ya kayak tepuk fokus gitu, atau mungkin dengan game, siapa yang bisa ini, ayo dengan game-game kecil seperti itu. Mungkin bagaimana sih Bu caranya contoh memotivasi anak yang kurang yang merasa kesulitan saat mengikuti gerakan, mungkin ada gerakan yang sulit atau bagaimana, dan anak tersebut belum bisa mengikutinya, bagaimana Bu? Kalau saya sendiri ya Mbak, mungkin teknik dari masing-masing guru kan beda. Kalau saya misalkan tidak bisa mengikuti gerakan ya Mbak ya, itu kok tangannya tak pegang dari belakang ya. Coba Mas, lambe-lambe, coba ini diangkat, ayo ini. Anak selalu kita bimbing dengan suara-suara itu loh Mbak, ayo kakinya diangkat. Kalau saya seperti itu, karena memang anak yang biasanya nggak mood untuk atau nggak fokus untuk senam, kan anak-anak tertentu itu. Nah seperti itu biasanya kita dampingi, kita ada di dekat anak tersebut untuk melakukan gerakan. Karena kan biasanya kalau senam, gurunya sini kan ada 6 ya Mbak. Itu yang di depan kan 2, yang 4 itu biasanya mendekati anak-anak yang belum bisa itu didekati per gurunya itu. Nah, seperti itu. Berarti gurunya benar-benar mendampingi dan diarahkan gitu ya? Iya, karena gurunya kan ikut gerakan itu juga. Mungkin selama kegiatan senam irama ada tantangan buat guru untuk menghadapi anak agar anaknya tuh aktif dan gerak terus gitu loh Bu. Untuk tantangan seperti itu jelas ada, kembali lagi kepada anak ya. Apalagi anak untuk anak usia dini, dia fokus dan tidaknya, dan mungkin dengan beberapa latar belakang dari rumah itu sangat berpengaruh. Contohnya kalau di sini Mbak, kadang tuh bahkan ada anak yang mandi sendiri, ibunya kerja. Tantangannya kan di situ Mbak. Ada yang ibunya kerja di Jepara, dia belum bangun, orang tuanya sudah nggak ada. Akhirnya mungkin padahal dia waktu itu pengen membutuhkan kasih sayang lah. Akhirnya di sini dia kan walaupun gurunya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi anaknya tetap nggak mau. Tantangannya itu ada di situ Mbak. Mungkin peran untuk kesuksesan program pembelajaran kan tidak hanya ada di sekolah, walaupun gurunya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi dorongan dari orang tua. Kadang itu ada anak yang tidak tahu moodnya, anak kan pengen ditungguin orang tua, itu kadang juga ada. Nah, tidak tahu di rumah ada apa, biasanya itu malah faktor-faktor dari rumah sih Mbak. Apalagi kita itu rata-rata orang tuanya kan patengan Mbak. Kadang itu anak suruh berangkat sendiri, ibunya masih tidur atau apa, karena kan jualan. Nah ibunya kerja seperti itu. Bahkan untuk tahun ini ada 3 anak atau apa yang broken home. Nah, broken home atau mungkin ada anak yang yatim seperti itu, jadi anaknya itu kadang ya agak gitu. Mungkin kurang kasih sayang atau apa, kadang tuh berpengaruh juga ketika kegiatan. Jadi bukan hanya di senam saja, tantangan guru di TK seperti itu. Apalagi sekarang Mbak, sekarang kan ini orang tua, saya menilai saat ini tuh mereka lebih fokus untuk cari nafkah daripada fokus pada pendidikan, perkembangan anak usia dini. Hanya berapa persen lah. Itu tantangan dari guru loh Mbak. Karena kembali lagi kepada figur orang tua yang kadang tuh pekerja jerong atau pekerja yang ada di Jepara, mereka harus ditinggal orang tua pagi. Anaknya pas moodnya nggak muncul, dia pengen mogok, itu kita paksa sekeras apapun untuk melakukan suatu gerakan, pasti ya paling gini tahu kesana yang rasa-rasa. Kita nggak mungkin terus, kalau nggak mau senam nggak boleh masuk kan ya. Jadi ya, tapi itu biasanya ya tidak lebih dari 5, kurang dari 5, paling 1-2 saja sih Mbak, tapi itu jelasnya ada. Tadi berarti tantangannya berarti
nggak hanya di sekolah saja ya Bu, mungkin yang dominannya lebih ke yang dari rumah gitu masalah. Iya dari rumah. Mungkin Kalau mungkin dari sekolah tantangannya kadang ya ketika ya Mbak ya mau melakukan senam soundnya rusak, itu juga merupakan tantangan yang ada di media sini. Terus gurunya senamnya hanya pakai ini gurunya akhirnya kan nggak seru. Itu juga pernah pas soundnya rusak atau apa dengan media-media itu ketika ada kendala di media. Tapi kadang juga apa dari mental anak sendiri itu terbawa dari rumah, itu salah satu tantangannya. Untuk mengatasi masalah yang tadi muncul tuh itu bagaimana Bu? Kita komunikasikan Mbak dengan orang tua. Kemarin juga ini ada anak yang baru namanya Mas Rizky, itu broken home-nya itu baru Mbak. Jadi anaknya rewel sekali ketika mau senam, dia malah mandi di depan atau apa, kadang kan wijik sampai buasa itu kan berpengaruh juga pada teman-teman yang di luar atau nyiprat-nyiprat kayak gitu. Itu tetap kita komunikasikan sama orang tua. Jika anak itu di awal seperti ini ada apa, itu tetap kita komunikasikan sama orang tua, apalagi jika memang kendala itu kendala dari rumah. Kalau kendala dari rumah kan belum masuk sekolah tapi anaknya sudah neko-neko, itu berarti kan sudah kendala dari rumah. Beberapa kali yang Mas Rizky itu orang tuanya kita panggil, kita ajak sharing, kita ajak komunikasi, itu sering sekali. Ya. Untuk pelaksanaan cukup gitu. Mungkin selanjutnya mengenai evaluasi kegiatan senam. Nah, bagaimana sih guru melakukan evaluasi terhadap kemampuan motorik kasar anak setelah mengikuti kegiatan senam irama? Untuk evaluasinya kita kan kalau senam rata-rata penilaian kan diobservasi ya Mbak. Melalui penilaian observasi. Jadi ya paling ada beberapa evaluasi tuh anak-anak tadi misalkan yang kurang mengikuti gerakan di kegiatan akhir biasanya ada. Nah, untuk mengulangi kegiatan tersebut. Tapi yang tidak tahu ya untuk gurunya ada penilaian di checklist apa enggak, saya kurang paham. Tapi yang jelas untuk evaluasi itu jelas ada. Makanya tadi cara untuk apa gerakan lebih fokus kan ada pembagian kelompok ya, secara tidak langsung itu kan merupakan evaluasi dari guru Mbak, untuk mengenal kemampuan anak. Nah, seperti itu. Berarti mengenai evaluasi kemampuan motoriknya berarti ini ya Bu, langsung observasi lah secara langsung ya? Secara langsung, iya. Apakah guru melakukan evaluasi terhadap efektivitas senam irama dalam meningkatkan keterampilan motorik kasar? Mungkin mengukur tingkat keberhasilan atau peningkatan yang terjadi. Kalau untuk senam secara langsung iya. Cuman yang untuk setiap hari sih biasanya pengukuran tidak gitu. Paling kalau setiap hari Jumat jelas ada pengukuran yang ada anak ini gerakannya bagaimana, ada perkembangan apa tidak, itu jelas ada. Apalagi biasanya anak yang masuk ke sini rata-rata kan bukan dari kelompok bermain, tapi mereka berasal dari rumah secara langsung. Yang jelasnya itu dalam setiap gerakan pastinya itu merupakan sesuatu yang baru untuk mereka. Seperti itu. Bagaimana guru mengumpulkan umpan balik kepada anak mengenai kegiatan senam irama? Mungkin menggunakan diskusi atau pendapat mereka pun. Kalau umpan balik kepada anak sih biasanya sih anak hanya bisa melakukan gerakan sedikit misalkan, tapi sudah kita kasih umpan balik, wah kamu tadi hebat deh, kapan ya kamu bisa melakukan ini lagi, atau mungkin kamu bisa melakukan yang lebih bagus lagi. Nah biasanya dengan hanya itu saja sih. Tapi kalau dengan umpan baliknya dengan yang lebih, tentunya guru-guru itu bervariasi. Kalau saya senang kan sukanya ikut Mbak Manisa, walaupun saya kepala tapi saya senangnya kan ikut ben langsing ya, pengennya gitu, tapi ternyata kan nggak bisa langsing ya. Tapi jadi aku paling seneng rapat-rapat sama anak yang nggak mau melakukan gerakan. Tapi terkadang juga anak yang sudah pinter kayak Mbak Cantika, Mbak Kiki, aku juga seneng mendampingi. Kamu hebat yuk, bagusan mana ya, yuk
Nah, anak kan umpan baliknya itu cukup sederhana gitu loh Mbak. Nah, kamu sudah luar biasa, tapi nanti bagus lagi ya, melompatnya lebih tinggi lagi ya. Nah, itu kita kasih motivasi agar anak itu bisa melakukan hal yang lebih gitu aja. Kan kita puji dulu kan, kita kasih reward. Wah, walaupun dengan pujian, bagus kamu tapi sudah bisa melaksanakan seperti ini. Kamu pasti bisa lebih melebihi hal itu gitu. Nah gitu, tapi kita memang menyadari ya Mbak, untuk yang model-model senam sebetulnya kan tidak hanya di hari itu, kita kan ada sama Mbak Juli juga kan kadang ada gerakan-gerakan senam juga kan. Nah, itu kalau Mbak Juli untuk evaluasinya lebih Mbak dia, untuk yang guru-guru ekstra, evaluasinya contohnya gini, anak itu tidak bisa cancel, nah, modelnya kan keras tuh kalau Mbak Juli, tapi kalau guru enggak, evaluasinya ya cukup itu, ayo ditingkatkan, ada umpan balik, ada itu, atau mungkin mengulang gerakan kan seperti itu, sangat simpel sekali kalau guru. Tapi kalau beda dengan pas misalkan senam itu, apalagi untuk nanti kegiatan lomba, pastinya evaluasinya akan lebih ketat lagi. Ya nggak bisa ya memang akhirnya tercancelkan gitu. Tapi kalau yang Mbak Manisa maksudkan untuk senam untuk pembelajaran anak, evaluasinya cukup itu aja, melalui observasi secara langsung, atau mungkin kita ya sistemnya kadang yang nggak bisa anaknya di belakang, tapi terkadang juga untuk motivasi juga dia ditaruh di depan, kadang itu. Mungkin setelah evaluasi, bagaimana guru melakukan perbaikan atau penyesuaian terhadap kegiatan senam irama untuk sesi berikutnya, Bu? Untuk perbaikan gimana ya Mbak maksudnya? Karena untuk perbaikan sendiri, kita kesulitannya senam anak kan apa ya? Temanya kan berganti-ganti Mbak, apalagi ketika pas senam di hari Jumat itu kan juga berganti-ganti. Memang ya untuk perbaikan ya memang harus ada figur guru di depan yang memberikan contoh gerakan yang benar kan gitu Mbak. Atau mungkin secara bersama-sama anak melakukan gerakan itu, contohnya gerakan melompat atau gerakan untuk melambaikan tangan atau apa. Untuk perbaikan biasanya lebih merujuk kepada gurunya dengan memberikan contoh yang benar atau yang sesuai. Itu mungkin untuk perbaikan. Tapi kembali kepada anak, kadang sudah dikasih gerakan itu munculnya gerakannya berbeda, ya nggak apa-apa seperti itu. Tapi untuk perbaikan secara langsung biasanya ada guru yang mencontohkan kepada anak secara langsung. Mungkin melakukan refleksi terhadap hasil evaluasi kegiatan senam irama membantu meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya. Iya, sangat membantu sekali sih Mbak. Terutamanya kalau untuk senam ini kan untuk motivasi anak ketika di pagi hari ya Mbak ya. Itu memang ketika dia sudah mood untuk senam, akhirnya setelah senam contohnya, aku tak minum ya, aku capek, mereka akan sendirinya itu aktif di dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Untuk bagaimana guru mengecek anak yang sudah bisa atau belum itu bagaimana Bu? Untuk pengecekan sih seperti tadi yang ya biasanya kan kita serahkan pada masing-masing guru. Pada misalkan Bu Anita, kelasnya Bu Anita barisnya di sini. Barisnya walaupun kita bersama-sama tapi pengelompokannya kan per kelas. Nah, misalkan yang kelas A-nya siapa, ngumpulnya di sini. Jadi itu bisa diamati, diobservasi guru secara langsung. Walaupun senam itu dilaksanakan secara bersama seluruh kelas, tapi untuk pembagian barisannya itu dilaksanakan per kelas. Jadi bisa diamati secara langsung ini anak yang sudah bisa dan yang belum, seperti itu. Mengenai pelaporan terhadap wali murid bagaimana? Mungkin setelah kegiatan itu langsung dilaporkan atau beberapa minggu kemudian baru dilaporkan? Kita biasanya ada di forum sharing sih Mbak, untuk kegiatan itu, terutama paling enggak ya kalau enggak kegiatan itu setiap pulang sekolah, setiap kan kita buka komunikasi dengan orang tua. Kalau memang anaknya sudah beberapa kali dan ketika dievaluasi, ketika dikasih umpan balik tidak ada perubahan,
baru kita komunikasikan dengan orang tua. Contohnya misalkan, Bu, pangapunten, ini tadi putranya untuk ini nggak bisa, atau mungkin kalau saat ini sudah ada, kalau dulu itu ada anak yang memang tidak bisa melakukan gerakan, dia melakukan gerakan melompat tidak bisa, itu kita komunikasikan agar orang tua itu bisa membawa anak tersebut ke dokter. Ternyata ada kendala di tulangnya, kan seperti itu Mbak. Jadi itu untuk komunikasi biasanya memang tidak langsung, karena ketika langsung kita khawatir itu termasuk mood apa enggak, dia ada ini enggak. Tapi kalau memang sudah contohnya beberapa kali lah, 3 kali atau bahkan 1 bulan, anaknya kok suruh melompat kok nggak bisa melompat, atau gerakan ini kok nggak bisa, kita komunikasikan apakah betul anaknya seperti ini Bu, gitu. Biar ada apa Mbak, ada perbaikan, bantuan juga dari orang tua seperti itu. Mungkin tadi contoh seperti kayak Nabil gitu, Nabil kan mungkin harus diajari dulu gitu. Nggih. Nah, Dan sebelum tangannya harus ikut iya. kan gurunya. ketika sudah diajari dan belum diajari, apakah ada peningkatan Bu atau sama saja? Biasanya ada. Dan kalau modelnya yang Mas Nabil itu motivasi harus penuh Mbak. Buantennya ya Allah, bagus. Seperti kemarin kan nggak mau berdoa. Coba pelan aja suaramu, pelan. Coba muncul pelan. Oh iya, Bu Guru udah kedengeran. Nah, bagus tuh ternyata suaranya. Ketika dia dibilang bagus tuh biasanya anak senang sendiri. Anak itu lebih condong suka dipuji. Nah gitu aja sih. Pasti yang Nabil tuh biasanya gitu, tapi gerakannya memang orangnya halus sih Mbak. Tidak seenergik Albi atau siapa, atau mungkin teman yang lain tidak seenergik kita, apalagi Raka. Ngerti Raka ya Mbak tadi ya? Wah, Nabil suruh seperti Raka jelas tidak bisa. Nggih. Walaupun sudah maksimal, tapi Nabil nggak bisa jadi Raka nggak bisa jadi Nabil, karena kepribadian yang berbeda seperti itu. Mungkin pertanyaannya cukup itu saja gitu. Okay. Mungkin kalau ada besok ada pertanyaan lagi, saya tanyakan kembali gitu. Ya boleh dijawab sendiri.